Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Hari ini aku mau bikin bolu kental manis. Cuman 3 telur tanpa tambahan pengembang, hasilnya sangat empuk, lembut, dan moist. Langsung aja, setelah siapkan bahan-bahannya, bisa panaskan ovennya dulu. Taruh loyang di rak paling bawah, diisi dengan air biasa. Setelah ini kita bisa mulai bikin cake-nya. Mixer gula dan mentega 5 menit di kecepatan sedang hingga kuning pucat dan mengembang. Kemudian tambahkan perisa vanila dan kental manis. Mixer sebentar aja hingga menyatu. Kemudian bisa tambahkan telur satu per satu sambil tetap di mixer di kecepatan rendah hanya sampai adonannya menyatu ya. Sekitar 1 menit untuk setiap telur. Setelah ini tambahkan terigu, aduk rata dengan spatula saja. Nah, aku pakai loyang yang ukuran 10 x 20 yang dialasin dengan kertas baking. Tuang adonan, hasil adonannya seperti ini ya, kental dan padat. Panggang sekitar 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Sesudah 20 menit, loyang berisi air bisa dikeluarkan, kemudian turunkan suhu menjadi 160 derajat Celcius. Panggang lagi hingga matang dengan baik sekitar 30-40 menit lagi. Bisa dites tusuk. Dan kalau sudah matang, tapi bagian atasnya kurang kecoklatan, bisa dinaikkan di rak atas ya, sebentar aja biar kecoklatan. Langsung keluarkan dari oven dan biarkan di rak pendingin hingga di suhu ruang. Siapa sangka ini cuma 3 telur, jadinya cantik, moist, lembut, dan empuk. Ini tuh lembut banget, wow, dan wangi, super empuk dan moist. Wow, banget. Manisnya pas, moist. Ini cuma 3 telur, jadinya super lembut, moist, dan gampang banget. Jadi nggak usah lelehin mentega, nggak usah kayak pisahin kuning dan putih telur, semuanya jadi satu dan tanpa tambahan pengembang. Pokoknya hanya yang bahan-bahan yang sederhana itu, dan aku pakai kental manis. Ini yang tadi seperti biasa aku coba dulu sebelum rasanya mantap, aku nggak mau bagiin. Ini yang tadi aku cobain, enak sih. Dia ini 2 telur. Aku pakai yang loyang 20 x 20 yang kotak kayak gitu. Ini enak, cuman menurutku dia terlalu berminyak. Jadi aku adjust, aku sesuaikan, dan jadilah si cantik ini. Ini resep sederhana banget, ekonomis tapi rasanya wow. Ini buat hantaran hari raya yang mau siap-siap Natalan, ini enak banget, sederhana bikinnya, tapi yang disajiinnya pasti akan wow. Ini bukan tipe-tipe bolu-bolu yang seret-seret gitu ya, bukan. Ini yang moist, lembut, enak, empuk, bikinnya gampang. Teman-teman kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, nggak rasa ya, ini sudah di akhir tahun. Aku punya kebiasaan, aku yakin teman-teman juga pasti ada yang punya kebiasaan yang sama dengan aku. Jadi dulu itu aku bikinnya sendiri ya, sendiri itu kayak New Year's resolution, jadi kayak cita-cita harapan di tahun yang baru, itu udah bikinnya di akhir tahun kayak gini. Setelah menikah, aku nggak pernah lakukan lagi. Nah, belakangan ini kita lakukan lagi, aku dan suamiku, kita sepakat, kita bawa dalam doa, apa yang jadi keinginannya, apa yang jadi keinginanku, kita catat sama-sama, terus bikin. Aku tuh biasanya bikinnya yang nggak besar-besar banget, tapi kita bisa lihat berdua tuh di tempat yang sering kita lewatin, tapi bukan juga di tempat umum kayak gitu, bukan di ruang tamu yang semuanya lihat, di tempat yang kita berdua sering lihat. Jadi kita bisa, kalau lihat itu, kita langsung, oh iya, bawa dalam doa, menyemangati diri.
Apakah menurut kalian itu penting? Menurut aku pribadi itu sangat penting, karena kita punya visi apa yang mau kita lakukan di tahun yang akan datang. Kita banyak, nggak semuanya diconteng ya. Misalnya aku punya 12 gitu ya, 12. Aku contohnya, aku pengen punya rumah. Aku pengen bebas dari hutang, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, aku pengen banyak sekali, aku pengen hidup lebih sehat, lebih banyak makan sayur, mengurangi karbo. Semuanya ditulis, apapun itu ya, tapi yang penting sepakat dulu. Nah, ternyata dari 12 yang kita tulis itu, hanya 3 yang keconteng. Ini udah akhir tahun kita lihat, wah cuma 3 loh Pak, wah cuma 4. Tapi kita nggak kecewa, kita sama-sama, wah berarti tahun depan ada kesempatan yang baru lagi, kita jangan patah semangat, ya saling menyemangati, tulis lagi, bila perlu di print, apa yang dipengenin di print aja, jadi kita punya visinya. Penting sekali, memang kita tidak boleh mengejar keduniawian, kita terlalu mendewakan uang di atas segalanya, itu nggak boleh, tapi alangkah menyenangkannya bila hidup kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Kita diberkati untuk bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu aja yang pengen aku bagikan. Dan teman-teman gimana? Udah pada nulis resolusi rencana di tahun yang baru? Apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita, semoga itu semua terlaksana dan sesuai dengan kehendak keinginan hati Tuhan. Makasih.